Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Satu pujian dengan anak kekasih Theo, Tuhan pasti sanggup. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan untuk firman kebenaran-Mu. Dalam kuasa Roh Kudus, kami rindu untuk memahaminya bersama. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yosua pasal 1, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini firman Tuhan kepada Yosua. Yosua yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin umat Allah, bangsa Israel
menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sebanyak 4 kali dalam Yosua pasal 1 kalimat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6, 7, 9, dan ayat 18. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah kata-kata ini yang kita butuhkan? Yang kita mau dengar sepanjang masa kehidupan kita di dunia ini. Bahwa kita membutuhkan kekuatan dan keteguhan hati untuk melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Dan itu berasal dari Tuhan. Hanya dari Dia kita mendapatkan penguatan untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Ada beberapa hal penting dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan memperlengkapi kita. Seperti halnya Tuhan memperlengkapi Yosua untuk menggantikan Musa, demikianlah juga kepada kita. Kita akan mengaminkan ini. Seperti Tuhan memperlengkapi Yosua, demikianlah juga kita. Tugas yang dengan setia kita lakukan sekarang ini tiap-tiap hari membuat kita siap untuk hal yang sedang Tuhan persiapkan bagi kita semua. Yang kedua, Tuhan memberi semangat kepada kita. Ketaatan melalui iman kepada setiap perintah Tuhan itu sangat penting bagi kita. Tetapi iman dan ketaatan keberanian. Tuhan mendorong Yosua dengan memberikan janjinya, jaminan kehadirannya, serta dengan mengingatkan Yosua bahwa keberhasilannya itu berasal dari ketaatan kepada firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memampukan kita. Bukan dengan pengalaman atau keahlian Yosua yang kemudian membawa dia untuk meraih kemenangan-kemenangan. Tetapi kemenangan itu datangnya dari kuasa Tuhan yang diberikannya kepada mereka, umat Allah, yang mempercayai Allah dengan iman yang sungguh-sungguh. Dan oleh Dialah kita pun akan dimampukan untuk menghadapi kehidupan kita setiap hari, dari hari ke sehari, dari waktu ke waktu, untuk menghadapi masa depan dan bentangan waktu di depan kita. Itu hanya bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah saudara, hanya kepada Dialah kita akan datang membawa kehidupan kita, sebab bukankah Dia yang berkata kepada kita hari ini dan berkata kepada kita sepanjang masa kehidupan kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Selamat menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Roh Kudus dalam kekuatan cinta kasih Yesus Kristus akan terus meneguhkan dan menguatkan,
memelihara kehidupan kita semua. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami kembali bersyukur atas kebenaran firman-Mu hari ini. Ya dan amin firman-Mu. Diberkatilah kehidupan kami semua. Diberkatilah seluruh umat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Sion Anuta Pura Palu, bahkan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami walaupun jarak yang jauh memisahkan. Tapi dalam iman kami meyakini bahwa mereka juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Diberkati gerejamu, diberkati bangsa Indonesia, diberkati dunia ini, diberkati kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami dalam kelemahan-kelemahan tubuh. Diberkati para medis, dokter, semua perawat dalam melakukan tanggung jawab mereka. Diberkati semua pelayan-Mu dan kami semua dapat melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami hanya oleh kekuatan dari Tuhan saja. Terima kasih, ini syukur, doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat untuk hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.